Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Daniel Fadilah, NIM 230201395 dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu pertemuan 3 yaitu praktikum setup SDK dan Gradle. Untuk tugas video kita langsung di poin ke-2 yaitu langkah-langkah untuk menginstal SDK Manager meliputi SDK Platform dan SDK Tools. Jadi kita langsung saja ke Android Studio. Nah, di sini kita bisa langsung ke menu SDK Manager. Kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan satu persatu lebih dahulu di rangkuman yang sudah saya buat. Yang pertama, apa sih SDK Manager itu? SDK Manager yaitu tempat untuk mengelola komponen Android SDK. Digunakan untuk mengunduh, memperbarui, atau menghapus bagian-bagian SDK seperti platform, tools, dan emulator. Jadi di SDK Manager adalah kita menyeting atau mengelola komponen Android yang ada di SDK. Selanjutnya yaitu di SDK Platform. Penjelasannya yaitu SDK Platform yaitu versi Android yang digunakan untuk membangun dan menguji aplikasi. Misalnya nih, kita mau membuat aplikasi Android versi 11, maka yang perlu kita install adalah SDK Platform versi 11. Lalu kita ke SDK Tools. Nah, untuk SDK Tools itu sendiri penjelasannya yaitu kumpulan alat bantu untuk menjalankan, membangun, dan menguji aplikasi Android, termasuk alat seperti emulator. Jadi tools itu seperti alat bantu jika diartikan. Selanjutnya kita di sini akan memulai instalasi SDK. Kita mulai dari SDK Platform. Kita mulai dari awal ya. Jadi di sini adalah project yang kita punya. Selanjutnya kita bisa klik pada bagian SDK Manager yang ada di pojok kanan. Yang ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memilih SDK Platform. Untuk kali ini saya ingin menginstal SDK Platform yang Android 11. Nah, kita sudah klik seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung apply. Kita tunggu proses instalasinya. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses download atau proses install sedang berlangsung.
Selanjutnya, setelah semua proses instalasi selesai, kita bisa klik finish. Nah, ini sudah terpasang Android versi 11. Di sampingnya statusnya berubah menjadi install. Selanjutnya kita beralih ke SDK Tools. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita centang, yaitu pada bagian Android SDK Build Tools. Ini kita centang. Lalu selanjutnya yaitu pada Android Emulator. Selanjutnya pada bagian Android SDK Platform. Lalu pada Google USB Driver. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, maka tidak perlu dicentang atau kita hapus saja tanda centangnya. Jadi ada 4 yang perlu dicentang, yaitu Android SDK Build, yang kedua Android Emulator, yang ketiga Android SDK Platform, dan yang keempat Google USB Driver. Nah, selanjutnya setelah kita centang keempatnya, kita klik pada bagian bawah yaitu Show Package Detail. Nah, pada bagian bawah setelah kita centang maka akan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita memilih yang versi 30.0.2. Kenapa kita memilih yang versi 30.0.2? Karena versi API dari 3.30.0.2 adalah yang sesuai dengan versi Android yang kita pilih, yaitu Android 11. Setelah kita centang, selanjutnya bisa kita apply. Lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu proses instalasi ataupun proses downloadnya.
Lalu setelah selesai semuanya, kita klik finish pada bagian ini. Nah, lalu kita klik yang centang ini, kita klik lagi biar tidak muncul sobek guys, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan ke penjelasan coding, yaitu pada bagian build Gradle, yaitu bagian modul my application. Nah, di sini adalah coding yang sudah kita masukkan, yang sudah diberikan oleh Pak Ibad. Lalu kita akan menjelaskan satu-satu bagian codingnya. Ada bagian plugin, yaitu bagian Groovy sampai plugin ID Android application. Di sini yaitu fungsinya adalah menentukan bahwa proyek ini adalah aplikasi Android, bukan library. Plugin ini mengaktifkan fitur khusus untuk membangun dan menjalankan aplikasi Android. Bagian selanjutnya yaitu bagian Android, berisi konfigurasi utama proyek Android, yaitu di compile SDK version 30, yaitu menentukan versi SDK yang digunakan untuk menyusun atau compile aplikasi. Versi 30 berarti menggunakan Android, yaitu Android 11. Yaitu selanjutnya pada default config, yaitu berisi pengaturan dasar aplikasi. Pada application ID com.example.my app, yaitu ID unik aplikasi digunakan sebagai identitas di Play Store dan sistem Android. Selanjutnya pada min SDK version 16, version Android minimum yang bisa menjalankan aplikasi ini, yaitu Android versi 4.1 Jelly Bean. Jadi minimal, yaitu pada bagian yang pada minim dari versi Android yang bisa mengakses aplikasi ini adalah pada Android 4.1 Jelly Bean. Selanjutnya yaitu target SDK version 30, yaitu versi Android yang menjadi target optimasi aplikasi, yaitu Android 11. Jadi versi Android maksimal yaitu ataupun targetnya yaitu Android versi 11. Selanjutnya version code 1. Nomor versi internal untuk keperluan update di Play Store harus bertambah setiap kali rilis baru. Jadi ada namanya kadang versi Android 1.0, lalu jika ada perilisan baru ataupun update maka akan ada penambahan nomor pada bagian belakangnya, ada 1.1, 1.2 dan selanjutnya. Selanjutnya pada version name 1.0 yaitu nama versi yang ditampilkan ke pengguna, misalnya versi 1. Lalu pada bagian build type yaitu mengatur tipe build, misalnya untuk rilis atau debug. Lalu pada bagian coding release ada selanjutnya itu minify enable files, yaitu menonaktifkan proses minifikasi atau pengacilan kode. Selanjutnya pada ProGuard files menentukan file aturan ProGuard yang digunakan untuk mengoptimalkan dan melindungi kode saat proses rilis. Lalu pada bagian dependencies yaitu berisi daftar library eksternal yang digunakan dalam proyek. Yang pertama yaitu Android app compact 1.3.0, yaitu library untuk kompatibilitas dengan versi Android lama agar fitur modern tetap bisa digunakan. Yaitu library ini adalah untuk agar kompatibel versinya dengan versi Android lama. Akan tetapi fitur-fitur yang ada pada versi modern tetap bisa digunakan. Selanjutnya com.google.android material 1.3.0, yaitu library komponen material desain seperti tombol, input text, dan snackbar. Android.constraint layout 2 constraint layout 2.0.4, yaitu library untuk membuat layout yang fleksibel dan responsif menggunakan constraint layout. Jadi menjelaskan coding dari coding yang kita masukkan adalah seperti itu. Selanjutnya di sini proses selanjutnya yaitu adalah kita akan melakukan sync project with Gradle file, yaitu sinkronisasi Gradle adalah proses di mana Android Studio membaca dan menerapkan semua konfigurasi yang ada di file build Gradle lalu menghubungkan proyek dengan semua dependensi dan plugin yang dibutuhkan. Jadi ini untuk proses sinkronisasi. Untuk caranya kita bisa klik saja di sini, kita klik, kita tunggu. Kita klik yes.
setelah selesai dan proses sinkronisasi berhasil, maka di atas ini akan ada penjelasan you can use project structure dialog to view and edit your project configuration. Jadi untuk proses sinkronisasi gradenya udah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk tadi yang pertama kita sudah melakukan instalasi SDK yaitu pada Android versi 11 dengan menggunakan API 30.0.2, dan kita juga sudah melakukan sinkronisasi. Nah, untuk video tutorial kali ini sudah selesai ya teman-teman, dan apabila ada penjelasan saya yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan saya juga mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.